dengan putusan MK yang sifatnya final dan mengikat nih Bang Doli bagi Komisi 2 DPR, ini akan meresponnya bagaimana? Ya, pertama tentu sesuai dengan sistem hukum kita sebagai negara hukum, ya putusan Mahkamah Konstitusi itu suka atau tidak suka, mau tidak mau, ya harus kita terima dan harus kita hormati karena putusannya final and binding. Itu yang pertama. Walaupun yang kedua, ya kalau bagi saya mungkin sudah terbiasa ya, lagi-lagi Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang mengejutkan kira-kira gitu ya. Selalu berpihak kepada titik dan kawan-kawan. Berarti artinya ada yang suka dan tidak suka, maksudnya berarti artinya... Tunggu, jangan dipotong dulu. Maksud saya begini, Oh. kalau saya kan selalu mengatakan sebaiknya perubahan undang-undang itu dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah gitu. Nah, selalu kan putusan itu kemudian ya diputuskan oleh 1-2 pasal saja. Tapi saya mengambil hikmahnya begini, untuk kesekian kalinya putusan Mahkamah Konstitusi ini, apalagi tadi sudah dijelaskan ya, bahwa untuk mengatur lebih lanjut soal tadi tidak ada yang mendominasi segala macam itu, diminta kepada pembuat undang-undang untuk apa tadi istilahnya ya, merekayasa atau konstitusi kira-kira. Rekayasa konstitusional, Bang. Rekayasa konstitusional gitu. Nah ini artinya perintah yang untuk kesekian kali buat DPR dan buat pemerintah untuk merevisi undang-undang pemilu. Jadi buat saya hikmahnya kita nggak boleh lagi menunda-nunda soal revisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada termasuk di dalamnya. Termasuk kalau saya mengusulkan undang-undang partai politik gitu ya. Karena untuk kesekian kalinya Mahkamah Konstitusi ini memintakan kita untuk menindaklanjuti putusan apapun hasil judicial review itu selalu ujungnya adalah memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusional. Nah, cuma begini, tadi saya mau koreksi sedikit yang disampaikan Titik tadi ya. Udah sekian kali, 32 kali ditolak dan segala macam gitu. Kira-kira analoginya menurut saya kurang tepat. Kalau misalnya Mahkamah Konstitusi selama ini membiarkan mengambil keputusan yang lembut-lembut tapi tidak lanjuti. Ini kan seolah-olah kita yang salah nih sebagai pembuat undang-undang gitu. Kalau Mahkamah Konstitusi dari awal melihat bahwa ini putusan memang sesuai dengan pandangan konstitusi mereka harus dirubah, ya kenapa nggak dari awal dulu aja, kenapa baru sekarang? Tapi karena tadi Mbak Titi bilang ini karena menunjukkan Hakim MK ini independen begitu ya? Oh iya, tapi kan selama ini kan 32 kan ada yang ditolak, ada yang tidak ditindaklanjuti dan segala macam gitu. Tapi maksud saya gini, jangan kita membuat analoginya seolah-olah putusan yang selama ini ditolak atau tidak dilanjutkan oleh Mahkamah Konstitusi itu berharap pada pembuat undang-undang diubah gitu loh. Nah tapi yang terakhir, yang keempat, saya sebenarnya secara pribadi, walaupun ini nggak relevan lagi, tadinya saya sih berharap sebetulnya presidential threshold itu memang tidak 20-25 ya, ya diturunkan lah entah 5-10 atau 10-15 gitu ya. Karena kalau dinolkan, artinya bukan dihapus ya Bang ya? Tidak dihapus, karena saya berpandangan bahwa sebenarnya kita kan ingin mencari satu orang yang paling terbaik di antara 280 jutaan orang gitu. Maka proses seleksinya juga tidak boleh sembarangan, harus sudah ketat gitu. Dan kalau alasannya kemudian tidak boleh, maka dengan 20, 25 atau dari 0 tidak otomatis banyak calon, atau otomatis banyak calon, sebenarnya tergantung nanti konfigurasi politik dan kesepakatan politik menjelang pilpres itu sendiri sebetulnya. Nah tapi bagus ya, tadi ada catatan dari Mahkamah Konstitusi perlu dilakukan rekayasa konstitusional supaya tidak ada yang dominan. Oke. Gitu. Nah dan itu saya kira bukan hanya pilpres, pada pilkada juga saya kira nanti juga harus mengikuti itu. Nah tapi kalau gitu Bang Doli dari Komisi 2 kira-kira kapan nih akan menindaklanjuti putusan MK ini? Ya saya sebenarnya semenjak saya orang yang termasuk dari 5 tahun, 6 tahun yang lalu sudah mengusulkan ini supaya dilakukan revisi gitu. Nah syukur alhamdulillah di periode 2024-2029 ini, kemarin kalau dalam susunan long list dari Komisi 2, itu termasuk ada rencana revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Tetapi pada saat di shortlist masuk 25, itu tidak diusulkan oleh teman-teman Komisi 2. Nah tapi saya sudah kemudian memasukkannya kembali di Badan Legislasi. Nah sekarang tinggal komitmen saja.
komitmen dan kemudian kerja konkret ya dari pemerintah dan kemudian dari semua pimpinan partai politik, termasuk yang fraksi-fraksi ada di DPR untuk segera melakukan ini sudah tanggal 2 Januari ya. Dan saya kira memang momentumnya adalah di awal periode ini. Kita memang sangat baik sekali kalau kita bisa kerjakan dalam 1 tahun penuh 2025 ini atau paling lama sampai tahun 2026 pertengahan ya. Sehingga kita punya cukup waktu, energi yang terbuka, bisa berdialog. Tadi kan pesannya juga harus melibatkan partisipasi publik secara maksimal kan. Jadi kalau kita punya waktu yang cukup, itu akan sangat maksimal bisa melibatkan partisipasi publik itu.